Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-ku Yunina Sinta. Jangan lupa untuk subscribe ya, klik tombol subscribe-nya, kemudian klik untuk tombol loncengnya untuk notifikasi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang udah nonton video-videoku ini nanti biar dapat langganan, or kalian juga bisa langsung tahu dapetin notifikasi kalau ada video baru yang muncul di channelku. Oke teman-teman, thank you buat atensinya dan semoga suara saya terdengar ya di Vicon pada malam hari ini. Tentunya nanti akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena di sini aku akan ngebahas prediksi 50 soal SKB Guru SD dan di sini nanti akan kita sajikan secara kupas tuntas. Jadi per nomor ya. Kita agak slow dan nanti untuk video selanjutnya kita akan tetap ngelanjutin buat kupas tuntas prediksi 50 soal ini. Di video kemarin kita udah ngebahas tentang nomor 1 sampai 50 ya. Sekarang di video kali ini kita akan ngebahas tentang prediksi 50 soal SKB ini dari nomor 61, 51 sampai 100 ya. Jadi nanti tetap stay tune ya di channel YouTube-ku dan jangan lupa kalau kalian merasa videoku bermanfaat, kalian juga bisa klik like-nya atau kalian bisa subscribe untuk aktifin tombol lonceng biar kalian dapetin notifikasi setiap ada video-video yang baru dari aku. Dan thank you buat teman-teman yang udah mulai gabung di Vicon pada malam hari ini. Kita via Zoom ya teman-teman. Mungkin suatu saat nanti kita bisa live streaming, bisa pakai YouTube dan sebagainya. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Kita akan bimbingan dengan via WhatsApp dan juga kita sajikan 30 video premium. Di satu videonya kita berdurasi kurang lebih 1 jam. Jadi nanti silakan untuk siapkan benar-benar waktu yang longgar untuk Anda semua. Biasanya waktu longgar untuk belajar bisa malam hari atau bisa juga setelah subuh ya. Setelah Anda sholat subuh, pikiran sudah fresh ya, Anda mulai untuk belajar. Ini adalah strategi untuk bisa belajar terus. Just untuk sharing sambil nunggu nanti aku mau bahas tentang prediksi, gimana sih caranya trik biar kita mudah dan gampang mengingat sebuah materi. Nah, yang paling oke nih ya dan mujarab itu adalah kalian harus selalu membaca ya. Ini untuk yang hafalan. Kalau untuk yang seperti sains, matematika, fisika dan sebagainya, itu kalian harus lebih sering untuk intens latihan soal. Kenapa? Dengan kita latihan soal itu otomatis maka kita akan lebih terbiasa dengan soal-soal yang ada. Bisa soal apa aja yang kalian dapetin dari mana aja literatur yang ada, or kalian juga bisa ngunjungin situs-situs web dan sebagainya yang berkaitan dengan kisi-kisi tentunya ya. Dan dalam kisi-kisi SKB Guru SD udah aku kupas tuntas juga di video YouTube-ku yang lalu juga. Oke, buat teman-teman sambil aku nunggu teman-teman yang lain gabung ya. Untuk malam hari ini aku infoin nih, terima kasih banget buat yang udah upload sertifikat dan testimoni buat Smart Apps, karena nanti akan aku umumin waktu lebaran, siapa yang dapat mukena dan sebagainya. Mohon maaf banget bagi yang nggak upload dan nggak nge-tag aku, tidak akan aku beri ya. Jadi siapapun yang udah share sertifikat dan sudah share dengan bagaimana testimoni penggunaan Smart Apps di media sosial, baik itu Facebook ataupun Instagram, nanti akan dapetin mukena cantik dan juga peci ya. Kalau yang dapat laki-laki dapatnya peci, tapi bisa juga aku tawarin misalkan yang dapat bapak-bapak, kemudian dia milihnya nggak usah peci, Kak Yunina, aku maunya mukena, tapi nanti mukenanya buat istri juga boleh. Jadi silahkan untuk upload sertifikat premium, member, kemudian diberi testimoni dan silakan untuk diberi ajakan untuk pemesanan Smart Apps, bisa via Facebook dan ngetek namaku Yunina Manajemen, atau kalian juga bisa upload di Instagram, tag tandai Princess Yunina. Jadi silahkan untuk mengikuti giveaway ini karena aku nggak lama ya, giveaway ini aku berikan sampai hari Minggu aja, nggak lebih dari itu. Ini sudah hari Jumat, Sabtu, Minggu tinggal 2 hari lagi. Aku juga ngucapin thank you banget buat yang udah upload Smart Apps dan nawarin ke teman-temannya. Ini nanti juga akan aku kasih biasa dia
aku kasih seperti reseller. So, nanti ada kejutan-kejutan buat kalian yang ngebawa teman-temannya ikut bimbel premium, or kalian yang ngebawa teman-teman buat beli smart apps. Seperti itu ya untuk info di awal ini. Nanti bagi yang ketinggalan nanti bisa play lagi untuk video recordnya ada di YouTube, only on YouTube, Yunina Sinta. Thank you buat kebersamaannya pada malam hari ini untuk nyimak infonya aku ya. Untuk kali ini kita udah jam 20:04, maka langsung kita mulai untuk pembahasan prediksi nomor 51 sampai 100 pada malam hari ini. Jika di Vicon malam hari ini only 40 menit itu sudah berhenti di nomor berapa, ntar aku lanjutin lagi jadi satu video lagi dengan durasi yang cukup lama sampai nomor 100. Dijamin semuanya akan kupas tuntas. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah atensi buat ngerjain dan sebagainya. Bagi teman-teman yang sekarang lagi belum bisa nyimak karena keadaan orang tua sakit atau siapa, atau Anda juga tidak enak badan, tidak apa-apa, nanti bisa ikutin record ini, oke? Oke teman-teman, kita akan mulai untuk pembahasannya ya. Jangan lupa untuk persiapkan alat tulis dan pekerjaan Anda. Kita akan mulai, I will share screen untuk kunci prediksi SKB. Oke, ini dia. Oke. Prediksi soal SKB guru SD nomor 51 sampai 100. Oke, teman-teman. Kita akan mulai dari nomor 51. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menjelaskan tentang clue-nya di sini adalah UU RI 20 2003. Oke teman-teman, kita akan mulai untuk melihat opsi A. Guru adalah salah satu dari profesi tenaga kependidikan. B. Kualifikasi guru SD. C. Kualifikasi akademik dan kompetensi guru. D. Kualifikasi non-akademik dan kompetensi guru. Oke. Selamat untuk yang mengerjakan dan menjawab A ya. Guru adalah salah satu dari profesi tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI 20 2003. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang, adalah mengabdikan diri dan diangkat menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi tenaga kependidikan itu meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, bisa pengembang di bidang pendidikan, pustakawan laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Guru adalah salah satu dari profesi tenaga kependidikan. Nomor 52. Di nomor 52 ini pertanyaannya adalah, berikut ini yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan yang tidak terlibat langsung dengan proses pendidikan. Tapi ingat di sini ada kecuali. Kalau kecuali karena di sini tidak terlibat karena hubungannya dengan kecuali, maka yang terlibat. Ya, jadi yang terlibat langsung itu siapa? Oke. A. Laboran, B. Pustakawan, C. Pelatih ekskul, ekstrakurikuler maksudnya ya. D. Widya Iswara, E. Kepala sekolah. Oke. Kita akan melihat jawabannya teman-teman di sini. Nah, di sini yang tidak terlibat langsung itu adalah dia tidak terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, ya. Maka di sini jawabannya adalah, sorry aku reply ya. Di sini jawabannya adalah E. Oke. Termasuk di dalamnya adalah para kepala satuan pendidikan, bisa supervisor, bisa motivator, bisa pemimpin,
Contoh bisa kepala sekolah, TU, laboran pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, dan sebagainya. Jadi ini tidak terlibat langsung ya. Apalagi sekarang sudah muncul SK baru bahwa kepala sekolah tidak boleh mengajar. Begitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan menuju ke nomor 53. Berikut yang bukan termasuk syarat-syarat profesi kependidikan menurut National Education Association atau NEA. Yang bukan, ingat, yang bukan syarat profesi kependidikan. Itu yang mana? Oke. A. Merupakan aktivitas spiritual. B. Karir hidup dan keanggotaan tetap. C. Menggeluti suatu batang ilmu khusus. D. Memerlukan proses pendidikan lama. E. Merupakan aktivitas intelektual. Ya. Di sini Anda bisa mengerti bahwa komitmen kepada profesi berarti guru sebagai tenaga pendidik perlu terus meningkatkan kompetensi yang menjadi ciri khusus dari profesinya. Profesi kependidikan ini menurut NEA itu ada syarat-syaratnya teman-teman. 1. Merupakan aktivitas intelektual. Berarti ini ya. 2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu khusus. 3. Memerlukan proses pendidikan yang lama. 4. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaannya permanen. Ya, karir hidup, keanggotaannya tetap. Kemudian 5, memerlukan latihan jabatan berkesinambungan, karir hidup keanggotaan tetap, kemudian mengutamakan layanan dibanding kepentingan pribadi, memiliki organisasi profesi yang kuat. Jadi kalau kita lihat, maka jawaban yang bukan adalah A, melakukan aktivitas spiritual. Oke, nomor 53 jawaban A ya. Lanjut ke nomor 54. Salah satu syarat profesi kependidikan menurut NEA, tadi sudah ya, sudah dibahas di atas, NEA itu melibatkan aktivitas intelektual, artinya NEA itu melibatkan aktivitas intelektual. Artinya itu apa? A. Seluruh aktivitas pendidik terutama terkait pembelajaran harus dapat dipertanggungjawabkan. B. Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan sehingga bisa dibedakan dengan profesi lain. C. Untuk mendapatkan profesi guru disyaratkan minimal pendidikan S1 atau diploma 4. D. Pembinaan dan pengembangan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi sejalan dengan jabatan fungsional guru yang bersangkutan. E. Guru merupakan bidang profesi dengan jumlah relatif besar. Untuk Anda ketahui bersama bahwa salah satu syarat profesi kependidikan menurut NEA itu secara intelektual, seluruh aktivitas pendidik terutama terkait proses pembelajaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Ingat, karena intelektual, maka seluruh proses harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga jawabannya adalah A. Ya. Di sini, keputusan pilihan kegiatan pembelajaran hendaknya mencerminkan keputusan pedagogis yang rasional. Nih, ingat, karena intelektual ya. Dan ilmiah, karena harus sesuai dengan bidang keilmuannya. Bukan bersifat intuitif. Contoh nih ya teman-teman. Pak Amir memutuskan menggunakan metode pembelajaran tertentu bukan didasari pertimbangan karena Pak Amir menyukainya. Aku suka menggunakan sedotan. Aku pakai sedotan untuk mendukung metode pembelajaran saya. Misalkan seperti itu. Atau saya menggunakan metode diskusi karena saya suka agar anak berkelompok. Tidak. Tetapi karena kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan karakteristik peserta didik. Jadi ingat,
bahwa seluruh aktivitas pendidik kita harus terkait dengan proses pembelajaran dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk nomor 54 jawabannya adalah A. Seluruh aktivitas pendidik, terutama terkait pembelajaran, harus dapat dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, kita menuju ke nomor 55. Salah satu syarat profesi kependidikan menurut NEA yaitu latihan jabatan berkesinambungan. Artinya, kata kunci yang ditanyakan adalah ini, latihan jabatan berkesinambungan. A. Seluruh aktivitas pendidik, terutama terkait pembelajaran, harus dapat dipertanggungjawabkan. Tadi sudah intelektual ya. B. Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan, sehingga bisa dibedakan dengan profesi lain. C. Untuk mendapatkan profesi guru disyaratkan minimal pendidikan S1 atau D4. D. Pembinaan dan pengembangan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi sejalan dengan jabatan fungsional guru yang bersangkutan. E. Guru merupakan bidang profesi dengan jumlah relatif besar. Oke, kita akan melihat dulu penjelasannya agar Anda paham ya, nanti merujuk ke bagaimana jawabannya. Pembinaan dan pengembangan karir itu meliputi penugasan, kenaikan pangkat, promosi sejalan dengan jabatan fungsional guru yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan syarat profesi kependidikan di NEA, yaitu latihan jabatan berkesinambungan. Kata kuncinya di sini ada tulisan jabatan fungsional, di sini juga jabatan berkesinambungan. Jadi Anda akan lebih mudah dalam menghafalkannya. Penjelasan lengkapnya, pembinaan dan pengembangan karir itu tadi sudah meliputi penugasan, kenaikan pangkat, promosi sejalan dengan jabatan fungsional guru yang bersangkutan. Jadi, pengembangan profesi berkelanjutan dimaksudkan agar guru menjadi seorang pembelajar mandiri yang selalu mengembangkan profesinya di samping mengikuti program pengembangan profesi pemerintah. Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara atau Permenpan RB nomor 16 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, PKB adalah unsur utama yang kegiatannya diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru. Selain kedua unsur utama lainnya, yaitu pendidikan, yang kedua pembelajaran, pembimbingan, tugas tambahan lain yang relevan. Oke, jadi jawaban di sini mengarah ke D. Ya, jabatan berkesinambungan, maka pembinaan dan pengembangan karir yang meliputi tadi yang sudah saya jelaskan. Ya. Oke, kita akan menuju ke nomor selanjutnya. 56. Salah satu syarat profesi kependidikan menurut NEA yaitu mengutamakan layanan di atas kepentingan pribadi. Artinya, A. Seluruh aktivitas pendidik terutama terkait pembelajaran harus dapat dipertanggungjawabkan. B. Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan sehingga bisa dibedakan dengan profesi. C. Untuk mendapatkan profesi guru disyaratkan minimal pendidikan S1 atau D4. D. Jabatan guru memiliki dimensi sosial diharapkan berperan sebagai agen perubahan masyarakat. E. Guru merupakan bidang profesi dengan jumlah relatif besar. Ingat, kata kunci yang tadi di atas adalah mengutamakan layanan di atas kepentingan pribadi. Jabatan guru memiliki dimensi sosial, diharapkan berperan sebagai agen perubahan masyarakat. Hal ini sesuai dengan profesi kependidikan menurut NEA yaitu mengutamakan layanan di atas kepentingan pribadi. Ingat kata kuncinya bahwa jabatan guru memiliki dimensi sosial yang diharapkan berperan sebagai agen perubahan masyarakat. Jabatan guru erat dengan motivasi dan kemauan untuk mengabdi dalam rangka membantu orang lain. Di Indonesia,
banyak guru tetap tulus mengabdi meskipun dengan pendapatan di bawah standar kelayakan. Tapi untuk ketika aku jadi ASN ini udah benar-benar mengabdi dan pendapatan udah luar biasa nih ya. Jadi ini adalah merupakan target utama orang-orang untuk jadi PNS. Artinya, pada dimensi sosial mayoritas guru di Indonesia tidak sekedar mementingkan keuntungan ekonomi, namun dari dimensi sosial rohani adalah kepuasan. Benar banget. Jadi guru adalah suatu hal kepuasan jika anak didiknya bisa dan pintar sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Namun, seiring perkembangan, guru telah diakui suatu profesi dengan keahlian atau sertifikasi pendidik. Ya, untuk penjelasan ini maka jawaban ini akan merujuk ke yang D, ya teman-teman ya, yaitu jabatan guru memiliki dimensi sosial, diharapkan berperan sebagai agen perubahan masyarakat. Oke, karena tidak mementingkan layanan terhadap diri sendiri atau pribadi. Nah, di sini teman-teman nomor 57, menurut Permendiknas nomor 35 tahun 2010, menjadi kepala perpustakaan merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam pelaksanaan tugas utama, yaitu pada bagian kinerja guru terkait. Anda juga perlu saya tekankan ya, karena nanti Permendiknas, Permendikbud, undang-undang akan dikeluarkan, maka silakan untuk banyak membaca. Sebagai clue untuk prediksi pada video kali ini, maka ini juga nanti silakan untuk dimengerti ya. Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Kepala perpustakaan merupakan salah satu aspek yang dinilai A. Pelaksanaan proses pembelajaran, B. Pelaksanaan proses pembimbingan, C. Pelaksanaan proses layanan, D. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, E. Pelaksanaan tambahan. Perlu Anda ketahui bahwa menurut Permendiknas nomor 35 tahun 2010, secara umum aspek yang dinilai dalam pelaksanaan tugas utama yaitu kinerja guru yang terkait dengan melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Ya, kita tidak melulu untuk hanya tugas yang pokok, tapi ada tugas lain yang relevan. Tugas lain itu apa saja? Tugas lain tersebut meliputi menjadi kepala sekolah atau madrasah per tahun. 2. Menjadi wakil kepala sekolah atau madrasah per tahun. 3. Menjadi ketua program keahlian, program studi, dan sejenisnya. 4. Bisa menjadi kepala perpustakaan, menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, dan sejenisnya, menjadi pembimbing khusus pada suatu satuan pendidikan yang menyelenggarakan contoh pendidikan inklusi, pendidikan terpadu, dan sejenisnya. Bisa juga kita menjadi wali kelas, menyusun kurikulum, menjadi pengawas penilaian dan evaluasi, membimbing siswa dalam kegiatan ekstra, menjadi pembimbing penyusunan publikasi ilmiah, melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi teman-teman, tugas guru itu sangat banyak. Di samping tugas pokok, masih ada tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, silakan kita sesuaikan dengan opsi yang ada. Maka, menjadi kepala perpustakaan ini adalah melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Jadi, jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 58. Bagi yang baru saja bergabung di Vicon malam hari ini, nanti ada recordnya. Jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan di record sebelumnya. Tentunya masih di video ini. 58. Diklat fungsional dan kolektif, khususnya untuk memenuhi kebutuhan guru dalam melaksanakan layanan pembelajaran bagi kemaslahatan peserta didik, kebutuhan dimaksud meliputi kebutuhan berikut, yaitu A. Kesiswaan, B. Kemasyarakatan, C.
penguasaan lingkungan sekitar. D. Mengevaluasi peserta didik. E. Penguasaan games atau ice breaking. Jawaban D. Kenapa? Karena kita akan lihat di pembahasan, diklat fungsional dan kolektif khususnya untuk memenuhi kebutuhan guru dalam melaksanakan layanan pembelajaran bagi kemaslahatan peserta didik. Kebutuhan yang dimaksud itu meliputi 1. Memahami konteks di mana guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 2. Penguasaan materi dan kurikulum. 3. Penguasaan metode pembelajaran. 4. Mengevaluasi peserta didik. 5. Penguasaan TIK. Mensikapi inovasi dalam sistem pendidikan. Yang ketujuh, menghadapi tuntutan teori terkini dan kompetensi lain yang mendukung dan relevan dengan fungsi sekolah. Jadi, untuk nomor 58 adalah jawabannya. Ya, betul sekali ya. Mengevaluasi peserta didik atau D. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi di nomor 59. Kolaboratif dan partisipatif merupakan ciri dari A. Penelitian tindakan kelas. B. Penelitian berbasis masalah. C. Problem based learning. D. Project oriented learning. E. Project based learning. PTK memiliki ciri kolaboratif partisipatif. Anda sebagai guru bisa berkolaborasi dengan peneliti atau rekan sejawat. Jadi PTK lebih fokus kepada pemecahan masalah spesifik dan kontekstual. Jadi jawabannya adalah A. 59 jawaban A, kita menuju ke nomor 60. Salah satu strategi pengembangan profesi guru abad 21 adalah karya inovatif. Mencakup A. Penyusunan standar. B. Penelitian tindakan kelas. C. Publikasi jurnal. D. Tulisan ilmiah populer. E. Pembuatan buku dalam bidang pendidikan. Ingat, guru abad 21 harus inovatif. Karya inovatif itu bisa mencakup penemuan teknologi tepat guna, penemuan penciptaan pengembangan karya seni, pembuatan memodifikasian alat pelajaran atau peraga atau praktikum, penyusunan standar pedoman soal, dan sejenisnya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah penyusunan standar. Oke teman-teman, 60 jawabannya A. Kita akan menuju ke nomor 61. Oke, evaporasi yaitu A. Proses penguapan air dari makhluk hidup. B. Proses penguapan air dari sungai, danau, dan laut. C. Proses pengembunan awan yang mengandung uap air menjadi titik-titik air. D. Proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. E. Proses meresapnya air hujan yang jatuh ke bumi melalui pori-pori tanah. Pesan saya, silahkan untuk membaca di bab IPA tentang siklus air. Tapi di dalam pembahasan juga sudah saya jelaskan. Ya, mari kita baca. Kenapa jawabannya B? Transpirasi adalah proses penguapan air dari makhluk hidup. Bisa tumbuhan, bisa manusia, bahkan hewan. Sedangkan evaporasi, proses penguapan air dari sungai, danau, dan laut. Untuk kondensasi, proses pengembunan awan yang mengandung uap air menjadi titik-titik air. Sedangkan presipitasi, prosesnya jatuhnya titik air ke permukaan bumi sehingga sering disebut hujan. Infiltrasi itu adalah proses meresapnya air hujan yang jatuh ke bumi dan masuk pori-pori tanah. Jadi, transpirasi,
evaporasi, kondensasi, presipitasi, kemudian infiltrasi. Jawabannya yang paling tepat di sini adalah B. Oke, sehingga 61 adalah B, proses penguapan air dari sungai, danau, dan laut. Oke, kita akan menuju nomor 62. Kondensasi yaitu, tadi sudah dijelaskan di awal ya, A. Proses penguapan air dari makhluk hidup. B. Proses penguapan air dari sungai, danau, dan laut. C. Proses pengembunan awan yang mengandung uap air menjadi titik-titik air. D. Proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. E. Proses meresapnya air hujan yang jatuh ke bumi melalui pori-pori tanah. Ya, kondensasi sesuai yang dijelaskan tadi di atas, dia adalah proses pengembunan awan yang mengandung uap air menjadi titik-titik air. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Selamat untuk teman yang sudah mengerjakan dan menjawab betul. 63. Presipitasi yaitu, ya, karena presipitasi tadi sudah dijelaskan di atas, dia juga bisa disebut juga hujan. Sehingga jika ada opsi A, proses penguapan air dari makhluk hidup, B, proses penguapan air dari sungai, danau, dan laut, C, proses pengembunan awan yang mengandung uap air menjadi titik-titik air, D, proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, E, proses meresapnya air hujan jatuh ke bumi melalui pori-pori tanah, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Oke, kita lanjut ke nomor 64. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk ke dalam benda A. Ferromagnetik, B. Paramagnetik, C. Heksamagnetik, D. Ferimagnetik, E. Diamagnetik. Ingat, berdasarkan kemampuan ditarik magnet, benda dibedakan menjadi 3. Ferromagnetik itu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Paramagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Diamagnetik itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Maka jika ditarik kuat oleh magnet, maka jawabannya A, ferromagnetik. 65. Jadi untuk Vicon kali ini saya akhiri sampai nomor 65, nanti nomor 66 sampai 100 Anda bisa melihat video setelah video Vicon ini saya unggah. 65. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet termasuk ke dalam benda tidak dapat ditarik? Iya benar, tadi sudah dijelaskan di awal. E, diamagnetik. Contohnya kertas, plastik, kain. Itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, teman-teman, untuk video Vicon ini dari 51 sampai 65, maka sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab. Masih ada waktu 6 menit 44 detik untuk video Vicon ini yang akan saya unggah di YouTube-ku, channel YouTube Yunina Sinta. Untuk nomor 66 sampai 100 akan saya buat di video sendiri, nanti saya akan berikan juga. Oke, teman-teman, sekarang waktunya kita untuk sesi tanya jawab. Aku mau buka untuk videoku sehingga kalian bisa melihat wajahku ya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa nulis di kolom chat ataupun Anda bisa menghidupkan speaker Anda untuk bertanya. Saya beri waktu untuk bertanya. Silahkan. Oke, sambil saya buka WhatsApp. Ya, ini ada yang izin karena orang tua sakit, tidak masalah. Yang penting jangan lupa untuk saksikan videonya ya sehingga kita bisa nambah ilmu kita karena kita banyak ketinggalan di video-videonya. Dan apabila ada yang ketinggalan banyak video, Anda bisa langsung record mulai dari video awal sampai video yang sekarang ini. Dan nanti untuk habis ini saya akan unggah untuk video Vicon ini dari tadi nomor 51 sampai 65, nanti 66 sampai 100 silahkan untuk Anda bisa melihat di video yang lain. Ada pertanyaan dari Kak Ade Irma. Kak, kaitannya dengan soal nomor ini ada pilihannya Widya Iswara. Mohon penjelasannya tentang Widya Iswara. Terima kasih Kakak. Widya Iswara itu adalah selevel dengan dosen. Bisa dikatakan bahwa dia juga berkecimpung di dalam dunia pendidikan.
Bedanya adalah jika Widya Iswara itu bisa jadi dia mengajar guru-guru, mengajar mahasiswa, atau dia menatar guru-guru. Bedanya itu, Widya Iswara tidak berkaitan dengan siswa. Sedangkan kita guru SD apalagi berarti berkaitan dengan siswa SD. Guru berkaitan langsung dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan Widya Iswara bisa keliling Indonesia. Jadi silakan kalau Anda misalkan besok jadi CPNS, jadi guru SD kok bosen, dan Anda bisa jadi dosen atau Widya Iswara, itu nanti silahkan tes lagi. Minimal golongan 3B dan S2 kakak. Jadi misalkan kakak sudah S2 3B dan kakak sudah bisa ikut seleksi dan nilainya bagus, kakak bisa diangkat menjadi Widya Iswara. Bisa mengajar bisa bekerja di LPMP setempat di provinsi-provinsi, bisa juga Anda ditempatkan untuk wilayah region-region tertentu untuk menularkan ilmu Anda. Bisa ke Papua, bisa ke Maluku, dan sebagainya. Itu penjelasan dari saya ya Kak Ade Irma. Ini untuk ngomongin tentang Widya Iswara, saya sudah ditawarin beberapa kali untuk jadi WI, untuk jadi Widya Iswara, tapi saya belum. Karena saya masih enjoy banget untuk mempelajari banyak hal bagaimana keunikan anak di SD. Karena beda banget ya menghadapi anak-anak SD dengan menghadapi orang-orang yang sudah tua. Nah, seperti itu. Itulah Widya Iswara perbedaannya. Thank you Kak Ade Irma untuk pertanyaannya. Bagi untuk pertanyaan yang lain boleh, masih saya tunggu di Vicon pada malam hari ini. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel YouTube-ku ya. Karena nanti kalau sudah subscribe, otomatis Anda akan mendapatkan notifikasi setiap ada video yang baru. Aktifkan tombol loncengnya, sehingga nanti di YouTube Anda akan otomatis ada notifikasi, ada pemberitahuan kalau aku ngunggah video baru. Jadi enak banget. Thank you buat pertanyaannya. Yang bertanya lagi boleh, silakan, masih ada waktu untuk bertanya. Dan untuk informasi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua ya, ini adalah Vicon untuk yang terakhir, The Last Vicon melalui Zoom. Anda nanti akan pembimbingan di minggu depan itu melalui WhatsApp ya. Bisa kalian juga, saya akan kasih video untuk 30 video dan Anda bisa melihatnya sesuai waktu longgar Anda. Kami juga akan memberikan absensi ketika Anda sudah mengerjakan video 1 atau Anda sudah menyimak video 1 sampai 30 atau belum, nanti silakan untuk membuat checklist bahwa video 1 saya sudah nonton Kak, video 2 sudah, 3 sudah, sampai harus habis sampai video 30 ya. Setelah kalau Anda sudah checklist di absen sampai 1 sampai 30 video Anda sudah menyimak dengan baik, baru saya beri link tryout. Kalau Anda 30 video belum menyimak dan belum ada buktinya, Anda screenshot dalam menyimak itu, saya tidak akan memberikan link tryout. Ya, mohon untuk sesuaikan dengan jadwal yang ada. Misalkan Anda ada acara dan sebagainya, tidak apa-apa, Anda bisa ambil di waktu yang longgar. Kalau Anda sudah menyimak video 1, part 1 sampai 30 dengan baik, dan Anda sudah melaporkan absensinya dengan baik, nanti baru saya beri link untuk tryout Smart Apps SKB Guru SD, ada aplikasinya, ada timernya, ada nilainya. Tapi kalau Anda belum menyimak video itu dan sudah meminta link, tidak akan saya beri, ya. Sesuai dengan jadwal yang ada, continue, intense, sehingga Anda bisa sesuaikan dengan jadwal-jadwal yang ada. Ini semoga bisa memotivasi Anda agar bisa selalu semangat belajar. Oke, yang ingin bertanya lagi, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Dari awal sampai akhir membersamai Vicon, please forgive me, minta maaf sebanyak-banyaknya, dari awal sampai akhir banyak ngomong, banyak salahnya, dan selamat menjalankan ibadah puasa yang terakhir besok ini ya, hari terakhir. Untuk hari Minggu sudah lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Segenap kru dari Smart Up mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, semoga bisa ketemu di lain kesempatan lagi, bisa sharing secara nyata di dunia nyata ya, tidak hanya di dunia maya aja. Thank you very much, thanks for your attention. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Yunina Sinta. Thank you banget buat kebersamaannya. Dan aku akhiri ya teman-teman, thank you banget. Dan salam sukses, salam smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.